Halo semua, kabar baik di sini. Semoga di sana kabar baik juga ya. Kami dari kelompok 11 akan membahas tentang analisis pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah sebuah pasar yang terdiri dari hanya beberapa produsen atau penjual yang melayani banyak konsumen atau pembeli pada pasar tersebut. Ada kalanya pasar oligopoli terdiri dari dua perusahaan saja seperti dinamakan duopoli. Menerangkan tentang sikap seorang pengusaha di dalam pasar oligopoli adalah lebih rumit daripada menerangkan sikap pengusaha di pasar lainnya. Ini disebabkan karena tidak adanya keseragaman dalam sifat-sifat berbagai industri dalam pasar oligopoli. Persaingan dalam pasar oligopoli cukup keras, mengingat sedikitnya jumlah penjual. Perusahaan dalam pasar oligopoli akan selalu memberikan reaksi. Apabila pesaingnya melakukan suatu keputusan yang mempengaruhi pasar, dengan demikian masing-masing perusahaan merasa saling tergantung dengan lainnya. Keputusan apapun yang akan diambil, terutama berkaitan dengan harga maupun kualitas, pasti selalu dipertimbangkan untuk berbagai kemungkinan reaksi yang harus dihadapi dari pesaingnya. Dalam pasar, oligopolis menghadapi kondisi dilematis yakni bersaing atau bekerja sama dengan perusahaan yang lain. Ciri keterkaitan yang khas pada pasar oligopoli adalah kebijakan penurunan harga barang oleh suatu perusahaan cenderung akan diikuti oleh perusahaan lainnya. Tiap-tiap perusahaan kebijakan sendiri-sendiri, dan setiap kebijakan yang telah dikeluarkan dari suatu perusahaan akan segera direspon oleh perusahaan lain. Contoh pasar oligopoli antara lain pasar bagi perusahaan industri motor, industri baja, industri rokok, dan industri minuman. Bentuk-bentuk pasar oligopoli yang pertama, oligopoli ketat, di mana terdapat penggabungan 4 perusahaan terkemuka yang memiliki pangsa pasar 60% sampai 100%. Kesepakatan di antara mereka dalam menetapkan harga relatif mudah seperti semen, siaran TV, perbankan lokal. Yang kedua, oligopoli longgar, di mana terdapat penggabungan 4 perusahaan terkemuka yang memiliki 40% atau kurang dari pangsa pasar. Kesepakatan di antara mereka untuk menetapkan harga sebenarnya tidak mungkin. Sebagai contoh kain, perangkat keras, perangkat rumah, atau media. Ciri-ciri pasar oligopoli yang pertama menghasilkan barang standar maupun barang berbeda corak. Yang kedua, terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai pasar, dan salah satu di antaranya merupakan market leader. Yang ketiga, terdapat halangan masuk yang cukup kuat bagi perusahaan di luar pasar untuk masuk ke dalam pasar. Yang keempat, menentukan harga ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh. Yang kelima, persaingan antar perusahaan. Jenis-jenis pasar oligopoli. Oligopoli murni yaitu jenis pasar di mana barang yang diperjualbelikan sifatnya identik, contohnya semen, air mineral, seng. Oligopoli terdiferensiasi yaitu jenis pasar dengan barang yang homogen namun bisa dibedakan, contohnya sapi, sepeda motor, atau laptop. Kelebihan dari pasar oligopoli. Pertama, memberi kebebasan memilih bagi pembeli. Pasar oligopoli ini sangat memberi kebebasan terhadap pemilihan produk. Secara umum, pembeli memperkirakan akan lebih baik membeli produk yang mana yang dibutuhkan yang mampu memenuhi kebutuhan. Yang kedua, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Dalam pasar oligopoli ini tentu penelitian akan banyak terjadi. Contohnya penelitian tentang minat pembeli yang banyak membeli dari perusahaan lain dibanding dengan perusahaan kita. Kelemahan pasar oligopoli. Yang pertama, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Dalam pasar oligopoli ini seringkali terjadi ketimpangan distribusi pendapatan, di mana perusahaan yang besar yang sudah lama berdiri dan banyak sekali peminat lebih banyak mendistribusikan produk yang mengakibatkan hasil pendapatan yang banyak pula. Yang kedua, harga yang stabil dan terlalu tinggi bisa mendorong timbulnya inflasi. Di dalam oligopoli, harga sangat bergantung. Terkadang harga yang mahal itu menggambarkan kualitas yang bagus, belum tentu banyak peminatnya. Oleh karena itu, perusahaan yang berkecimpung dalam usaha ini sangat jarang menaikkan harga. Rintangan memasuki industri pada pasar oligopoli. Ada beberapa faktor. Yang pertama, skala ekonomis, yang kedua, biaya absolut yang dibutuhkan, dan yang ketiga, keistimewaan hasil produksi dan diferensiasi produk.
Dampak positif dari pasar oligopoli yang pertama, terdapat sedikit penjual karena dibutuhkan investasi yang besar untuk masuk ke dalam pasar. Yang kedua, jumlah penjual yang sedikit membuat penjual dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. Yang ketiga, bila terjadi perang harga, konsumen akan diuntungkan. Berikutnya, dampak negatif pasar oligopoli yang pertama, terdapat rintangan yang kuat untuk masuk ke dalam pasar. Yang kedua, akan terjadi perang harga. Dan ketiga, produsen bila melakukan kerjasama atau kartel yang pada akhirnya akan merugikan konsumen. Jadi, kesimpulannya, pasar oligopoli yaitu pasar yang terdiri hanya beberapa produsen saja. Berdasarkan analisis di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pasar oligopoli di mana perusahaan-perusahaan tidak melakukan kesepakatan di antara mereka. Tingkat harga adalah bersifat rigid, yaitu bersifat sukar mengalah.